Halo Sobat GST, Tiongkok mungkin sekarang boleh berjaya di olahraga bulu tangkis. Tapi sobat, tahu nggak sih kalian ternyata kehebatan Indonesia di dunia bulu tangkis masih tetap diakui di mata dunia sampai dengan saat ini. Ya, memang sebelum bulu tangkis didominasi Cina seperti sekarang, di era 70-90-an Indonesia adalah raja bulu tangkis kala itu, di mana kedikdayan Rudi Hartono, Lim Swee King, Christian Hadinata, sampai ke zaman Susi Susanti, Indonesia selalu menghiasi podium kejuaraan dunia. Walaupun saat ini sektor putri sedang menurun sejak Susi Susanti pensiun, terhitung hanya Liliana Natsir di ganda campuran yang bisa berbicara banyak di kejuaraan dunia. Dan terakhir secara mengejutkan dan membanggakan, Greysia Poli Apriani merengkuh medali emas di Olimpiade Tokyo untuk ganda putri. Hal ini tentunya membuat mantan juara dunia dan ranking 1 dunia asal Spanyol Carolina Marin kepincut untuk menimba ilmu di Indonesia. Dimana lagi kalau bukan di Cipayung pada tahun 2013. Bahkan setelah menjadi juara dunia, Marin kembali untuk kedua kalinya berlatih di Indonesia pada tahun 2015. Pada 2015, Marin ikut menjalani pola latihan di Platnas Cipayung bersama Linda Weni Vanetri, Hana Ramdhani, Gregoria Mariska Tunjung, dan pemain tunggal putri Indonesia lainnya. Seperti bagian dari tim, Marin pun melahap 2 kali sesi latihan setiap harinya di Platnas Cipayung sambil didampingi sang pelatih Fernando Rivas. Saya senang latihan bersama di sini karena fasilitas latihannya cukup bagus. Lagi pula di Spanyol saya tidak punya banyak sparring partner putri. Lebih sering latihan dengan pemain putra dan itu rasanya berbeda, ungkap Marin saat itu seperti dilansir dari situs resmi PBSI. Iya juga ya, di Spanyol kan kita tahu selain nama Carolina Marin tidak ada lagi nama pebulu tangkis yang mencuat ke permukaan. Ya pasti susah lah cari lawan sparring. Bayangkan sejak 2013 dia berkunjung ke Indonesia, di tahun 2014 dia langsung menyabet gelar juara dunia pertamanya. Lalu di 2015 dan 2018 dia juga berhasil merebutnya kembali. Total sudah 3 kali dia menjadi juara dunia guys. Dia juga pernah menyabet gelar All England di tahun 2015. Lalu puncaknya medali emas Olimpiade 2016 Brazil. Sayangnya dia tak bisa tampil di Tokyo kemarin karena cedera. Wah, banyak juga ya prestasi bergengsi yang diperolehnya. Padahal kita tahu di sektor tunggal putri ini persaingannya ketat guys. Dari macam-macam negara ada. Sebut saja Tai Tzu Ying dari Taipei, Intanon dari Thailand, Pusarla Sindhu dari India, Chen Yufei dari Tiongkok, Nozomi Okuhara dari Yamaguchi Jepang. Tapi kok atlet Indonesia nggak bisa ya? Mungkin belum. Setelah 2 kali ke Indonesia, Marin menunjukkan kecintaan alias betah tinggal di Indonesia. Selain pola latihannya dan fasilitasnya, ternyata mantan juara dunia ini juga suka akan masakan Indonesia seperti sate ayam, nasi goreng, mie ayam bakso, dan juga rawon. Yang kedua ada Christy Gilmore. Selain Marin, tunggal putri Skotlandia Christy Gilmore, wanita kelahiran tahun 1993 ini juga pernah menjalani latihan di Platnas PBSI Cipayung pada tahun 2016 silam. Christy berlatih di Indonesia untuk persiapan menghadapi BCA Indonesian Open Super Series Premier 2016. Mungkin dirinya ingin mengadaptasi pola yang diambil oleh Carolina Marin dengan mencoba menimba ilmu di Cipayung agar jadi juara dunia. Namun ya bernasib berkata lain, sampai dengan saat ini Gilmore tidak bisa berbicara banyak di kancah internasional dan saat ini dirinya masih menduduki ranking 28 dunia di sektor tunggal putri. Tapi jangan salah, di tahun 2016 Gilmore sehabis latihan di Indonesia dia pernah berada di ranking 14 dunia loh, dan itu adalah posisi terbaiknya selama berkarir, dan dia pernah dijuluki Ratu Bulu Tangkis Eropa. Meski awalnya ada pro kontra di kubu PBSI untuk mengizinkan Gilmore latihan, PBSI akhirnya memberikan izin kepada pemain Skotlandia itu. PBSI berharap dengan memberikan kesempatan Gilmore berlatih di Platnas, maka pemain Indonesia di masa depan juga akan punya kesempatan berlatih di Skotlandia nantinya. Ketiga ada si tampan dari Korea, Lee Yong-dae. Atlet ganda putra andalan Korea Selatan kelahiran 1988, Lee Yong-dae juga tak ketinggalan pernah merasakan berlatih di Platnas PBSI. Pada 2017 silam, Lee Yong-dae disambut oleh para atlet di Platnas PBSI saat ikut bergabung dalam sesi latihan, terutama para atlet putri tentunya. Perlu sobat tahu, Lee Yong-dae saat ini masih memegang rekor dunia dan masih belum terpatahkan. Ia menjadi pemain ganda pertama yang berhasil mendapatkan 43 title Super Series selama 10 tahun.
6 gelar di ganda campuran, 37 gelar di ganda putra, yang membuat dirinya memegang rekor dunia sebagai pemain ganda dengan gelar terbanyak. Pelatih ganda putra Indonesia Harry P hingga Hendra Setiawan antusias menyambut Lee Yong Dae yang juga akrab dengan mereka. Kehadiran Lee Yong Dae di Indonesia saat itu untuk berpartisipasi di ajang Superliga Badminton yang akan diadakan pada 19–26 Februari 2017 di Surabaya. Mantan peringkat 1 dunia ganda putra itu membela tim Musika Champion di ajang tersebut berpasangan dengan Fajar Alfian. Selain Lee Yong Dae, ex pebulu tangkis Korea Selatan Kim Sarang juga ikut berlatih di pelatnas PBSI. Dan saat diwawancarai oleh salah satu YouTuber Indonesia yaitu Han Sol Yang, Lee Yong Dae mengatakan bahwa ia sempat ingin tinggal di Indonesia. Ia beralasan bahwa orang Indonesia sangat ramah dan makanannya yang lezat-lezat. Dan atlet idola yang dijadikan role model olehnya adalah ganda putra asal Indonesia, Tony Gunawan. Memang ada pro kontra yang mengiringi jika ada pemain luar negeri yang berlatih di lingkungan pelatnas, termasuk di pelatnas PBSI. Ada kekhawatiran para pemain luar negeri tersebut akan mencuri ilmu dan membocorkan rahasia latihan para pebulu tangkis Indonesia. Wakil Sekretaris Jenderal PP PBSI Ahmad Budiarto kala itu mengungkapkan alasan mengapa Carolina Marin Spanyol dan Christy Gilmore Skotlandia diizinkan berlatih di pelatnas bulu tangkis Cipayung. Mereka pemain top dunia, kapan lagi pemain kita mendapatkan kesempatan bertanding dengan mereka? Di turnamen resmi mereka sulit bertemu, ucap Budi. Kalau mau jahat, sebenarnya lebih baik mereka tidak diberi latihan supaya nanti performa mereka menurun di Indonesia Open, kata Budi yang juga menjadi CDM Indonesia di Piala Thomas dan Uber lalu. Budi menjelaskan dengan mengizinkan Marin dan Gilmore berlatih di Indonesia, maka para pemain Indonesia kelak juga akan diizinkan untuk berlatih di Spanyol dan Skotlandia. Wah, gimana kalau di Spanyol atau Skotlandia yang dikasih itu pemain sepak bola kita? Latihan bareng Real Madrid atau Barcelona gitu? Atau Celtic-nya Skotlandia? Kalau bulu tangkis kayaknya pelatnas Cipayung masih di atas Spanyol dan Skotlandia deh. Apalagi untuk atmosfer dan rekan tandingnya. Ya, terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal. Tetap dukung GST. Sampai ketemu lagi. Thank you.